Ya, jadi apa makna salam yang dititipkan Jokowi untuk Caimin ketika bertemu dengan dua menteri PKB? Kita akan membahasnya dengan pengamat komunikasi politik Unpad, Kunto Adi Wibowo. Selamat malam, Mas Kunto. Selamat malam, Mbak Lydia. Mas Apa Kunto, kabar? ini salam silaturahmi biasa atau mohon maaf lahir dan batin, Assalamualaikum, silakan masuk kembali ke koalisi pemerintahan mendatang. Ya, sebenarnya salam ini akan wajar-wajar saja kalau Pak Jokowi dari awal tidak kemudian mengintervensi atau cawe-cawe lebih jauh ya ke Pilpres dan Pemilu 2024 gitu. Karena Pak Jokowi sangat sayang putranya sehingga kita bisa menafsirkan banyak hal dari salamnya Pak Jokowi ke Caimin ini. Yang pertama mungkin ya seperti Pak Menkominfo bilang ini bisa jadi untuk merangkul kan ini istilahnya politiknya Pak Jokowi itu kan merangkul Hmm. semua gitu kan Pak ya. Jadi tentu Merangkulnya saja sejauh mana nih Mas Kunto? Merangkul ya parlemen aman, karena kan PKB juga suaranya bertambah ya, masuk lima betul. besar lah ya. Atau Betul. merangkul bagaimana nih pengertian merangkulnya? Ya, merangkulnya bisa dua hal. Yang pertama nanti ketika pemerintahan baru terbentuk, lalu kemudian butuh koalisi pemerintahan yang lebih kuat, gitu kan. Di situ PKB dirangkul, dan tentu saja dua menteri ini mungkin kan juga dijanjikan juga, ya udah dua menteri lagi atau mungkin tambah tiga gitu kan. Hmm. Atau saya nggak tahu misalnya perbincangannya gimana. Dan yang kedua adalah soal hak angket. Salam itu juga bisa diartikan bahwa apalagi kan dalam pembahasan antara dua menteri PKB dan Pak Jokowi ini, itu salah satu yang di-highlight adalah pencapaian suara pileg dari Ya. PKB kan. Dan di situ mungkin Pak Jokowi bilang, kalau saya curang PKB pasti nggak dapat suara segitu gitu. Mungkin arti salamnya mungkin Oh, kayak gitu. oke. Kalau terkait ini bicara curang ya, tapi kan PKB juga termasuk partai yang kemudian mendorong hak angket di DPR. Apakah pertemuan ini mengandung makna ganda untuk meredam PKB yang sedang menyiapkan hak angket? Ya bisa dibaca demikian Mbak gitu. Apalagi kan kita tahu PDIP juga masih maju mundur kan bagaimana nanti akhir dari hak angket ini. Apakah pemakzulan, tampaknya nggak pemakzulan, tapi kalaupun nggak pemakzulan lalu kemana gitu kan. Ini soal hak angket kecurangan ini kan masih belum ada ujungnya Hmm. gitu. Walaupun kemudian partai-partai di koalisi 01 tampaknya masih punya komitmen untuk solid dan ditambah PDIP gitu. Nah, Oke. untuk apakah salam ini bisa mengubah komitmen PKB di hak angket, saya pikir ya mungkin dalam waktu dekat enggak sih Mbak gitu ya. Tapi kalau semakin ke sana ya mereka pasti terutama Caimin juga melihat dinamika hak angket ini bagaimana bergulirnya nanti di Senayan gitu. Dinamika ya. Seberapa besar sih sebenarnya kalau Anda membaca peluang PKB untuk gabung ke koalisi? Karena kan dari awal juga kita melihat ya, PKB mengusung koalisi perubahan, tapi dua menterinya sampai detik ini masih ada di pemerintahan Jokowi. Ya. Ini kan bisa juga diartikan bahwa Pak Jokowi memanggil dua menteri PKB juga paling tidak untuk menggoyang tadi komitmen di Koalisi kubu yang perubahan. menggulirkan hak angket kan, sehingga mereka saling oh ini jangan-jangan PKB mendekat duluan nih kan gitu. Mmm, Jadi saling curiga itu sudah ditanamkan dan ini menurut saya bentuk kecerdasan politik Pak Jokowi sih Mbak yang pertama gitu. Yang kedua, seberapa tahan PKB dengan godaannya, kalau menurut saya dengan bargaining position hari ini ketika Pak Jokowi yang titip salam dan bukan yang sebaliknya, mhm. maka Caimin mungkin bisa bisa bilang ke dirinya sendiri bahwa, "Oh saya yang dibutuhin Pak Jokowi, jadi saya jual mahal aja dulu." Saya yang dibutuhkan gitu ya. Oke, oke, jadi kalau Anda melihat, siapapun yang memulai penjajakan yang terlebih dahulu, ini nampaknya potensi untuk PKB gabung ke koalisi Prabowo akan jauh lebih besar karena politik itu cair. Terima kasih Mas Kunto sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam. Selamat malam.